Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah SPH. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi dan implantasi ya. Ini untuk melengkapi materi yang disampaikan oleh tim penyaji tadi. Oke, kita masuk dalam penjelasan fertilisasi. Di mana fertilisasi ini gitu ya merupakan peleburan dua gamet gitu ya, yang dia itu bisa berupa nukleus ataupun sel-sel yang bernukleus untuk menjadi sel tunggal atau zigot, atau kita sebut juga dengan peleburan nukleus, atau kita sebutnya fertilisasi ini sebagai conception atau impregnation ataupun insemination ya. Untuk definisi sebenarnya masih banyak definisi dari beberapa ahli begitu, tapi teman-teman yang penting tahu bahwa fertilisasi itu adalah suatu peleburan dua gamet begitu ya, yang bisa berupa nukleus ataupun sel-sel bernukleus untuk membentuk zigot. Oke, terus selanjutnya fungsi utamanya apa sih buat fertilisasi itu? Jadi fungsinya adalah dia akan mengkombinasikan perangkat haploid kromosom gitu ya. Jadi teman-teman tahu bahwa sperma itu adalah kromosomnya adalah haploid ya, N, dan juga telur ataupun oosit dia kromosomnya haploid juga N juga untuk menjadi zigot yang dia diploid begitu ya. Terus selanjutnya fungsinya adalah dia untuk mengaktifasi si telur ini untuk bisa membelah menjadi zigot, dan juga yang pasti adalah untuk menyelesaikan proses meiosis 2 pada telur. Oke, selanjutnya fertilisasi ini terjadi di tuba falopi ya, atau di oviduct. Di tuba falopi ini, jadi proses persiapannya begitu ya. Persiapannya itu dalam proses fertilisasi itu nanti bagian dari oviduct itu nanti akan berkontraksi dan juga akan berrelaksasi ototnya. Jadi dia pertama adalah untuk mengambil gitu ya, mengambil ovum ataupun oosit yang sudah diriliskan ataupun sudah diovulasikan oleh ovarium, dan juga untuk memudahkan si sperma agar dia bisa mencapai mencapai si oosit tadi, begitu ya. Di mana untuk proses kontraksi ini dikontrol oleh hormon estrogen, dan juga untuk relaksasi dikontrol oleh hormon progesteron. Oke, terus persiapannya apa saja gitu ya sebelum terjadi fertilisasi. Jadi persiapannya itu pada waktu ovulasi gitu ya, setelah pas hari ovulasi itu umumnya serviks pada hewan betina itu akan mensekresikan atau mengeluarkan mukus yang banyak dan juga lebih encer. Fungsinya adalah untuk memudahkan perjalanan si sperma gitu ya. Terus selanjutnya tadi yang saya sampaikan bahwa kontraksi otot pada uterus dan juga oviduct itu juga untuk membantu transport dari si sperma agar bisa mencapai ke ovum. Terus selanjutnya untuk oosit ya, persiapan dari oosit itu, jadi pada waktu ovulasi gitu ya, itu nanti bagian ujung oviduct atau kita sebut dengan ovum-brie itu ya, dia nanti akan mendekat ke ovarium untuk nanti bisa menangkap gitu ya, menangkap dari si sel telur yang sudah diriliskan ataupun sudah diovulasikan oleh ovarium. Nah, terus setelah itu ovarium itu nanti akan dibawa begitu ya menuju ke daerah ampula dengan gerakan peristaltik dari otot oviduct. Nah, terus setelahnya begitu ya, persiapan selain telur itu juga si sperma juga dia harus mengalami ataupun menjalankan persiapan. Di mana karena si sperma yang sudah dihasilkan oleh organ jantan itu tidak bisa langsung membuahi. Jadi harus melalui kapasitasi sperma. Di mana proses kapasitasi sperma ini memerlukan waktu selama 5 sampai 7 jam gitu ya. Memerlukan waktu 5 sampai 7 jam. Oke, terus selanjutnya si sperma yang sudah terkapasitasi ini dia akan menjadi lebih aktif, dan proses kapasitasi ini terjadi di uterus dan juga oviduct. Begitu ya. Kenapa Bu? Jadi misal kenapa kalau si sperma itu tidak dikapasitasi, otomatis si sperma nggak bisa membuahi sel telur karena dia tidak bisa melaksanakan reaksi akrosomal untuk menembus korona radiata dari si sel telur. Oke, ini adalah tahapan dari fertilisasi ya. Jadi saya ada berikan beberapa gambar, nanti silakan teman-teman lebih mudah untuk menjelaskan yang mana, gitu ya. Oke, saya akan jelaskan bagian ini saja. Teman-teman bisa lihat
Oke, jadi di sini teman-teman lihat di bagian kiri gambar ya, bagian gambar kiri itu ada sel telur yang dikelilingi oleh banyak sperma ya, di mana dia si sperma ini dia harus menerjang gitu ya, ataupun sebelum dia bisa bertemu dengan ovum dia harus menerjang dari si corona radiata yang seperti ini ya, yang ada kayak sel-sel epitel ini loh, sel-sel epitel ini gitu ya. Ini adalah corona radiata, terus lapisan bawahnya adalah zona pellucida gitu ya. Terus setelah zona pellucida itu ada lapisan yang berisi oleh polar body atau badan polar. Oke, terus selanjutnya pada tahapan pertama teman-teman bisa lihat ada tahapan kontak atau approach ya, di mana apa namanya tahapan kontak ini si sperma dia akan menuju ataupun akan menyibak gitu ya, menyibak dari si corona radiata ini gitu ya. Terus selanjutnya ada tahapan kedua adalah reaksi akrosomal gitu ya. Reaksi akrosomal itu di mana terjadi akrosom yang ada pada si sperma. Jadi si inti sel, atasnya inti sel itu kan ada gambar. Nah, kalau teman-teman ngecek lah ini dia, atasnya inti sel tuh ada titik-titik merah ini ya. Ini adalah vesikel-vesikel yang berisi enzim akrosom ya. Di mana enzim akrosom ini nanti berfungsi untuk mengetok gitu ya, mengetok pintu dari si zona pellucida ini. Begitu ya. Jadi pada reaksi akrosomal itu si akrosomnya akan dikeluarkan untuk menembus si zona pellucida ini. Lah, untuk menembus zona pellucida ini dia nanti akan bertemu dengan reseptor-reseptor ya. Teman-teman bisa lihat di lapisan bawahnya yang warna putih dan ada huruf-huruf Y-nya ini ya. Ini adalah reseptor membran yang nanti akan menerima si akrosom tadi. Nah, ketika tadi akrosom sudah di apa namanya sudah diterima oleh si reseptor-reseptor membran ini nanti akan terjadi ikatan gitu ya, ikatan dari si akrosom dan juga si reseptor membran. Nah, setelah itu gitu ya, akan terjadi fusi. Fusi itu nanti si inti sel nanti akan bisa masuk gitu. Jadi hanya inti selnya saja yang masuk ke dalam telur, untuk ekor dan lehernya akan tertinggal begitu ya. Nah, setelah si inti sel spermanya masuk begitu ya. Nah, nanti nanti ketika inti sel sperma masuk, ini kan berarti proses ada ikatan tadi ya, ikatan antara akrosom dan juga reseptor. Dengan adanya ikatan akrosom dan reseptor itu akan menaikkan level atau konsentrasi ion Ca+. Lah, penaikan konsentrasi ion Ca+ di membran itu membuat si membran telur itu akan memblocking apapun yang akan masuk. Jadi yang sudah masuk ini, si spermanya sudah aman, yang lainnya, gitu, si sperma-sperma yang lain akan masuk itu akan diblok. Jadi dia tidak akan bisa masuk. Nah, ini untuk mencegah adanya polispermae ataupun apa namanya untuk mencegah pembuahan lebih dari satu sperma. Seperti itu ya. Oke, ini juga sama gambarnya, hanya saja dia lebih besar gitu ya. Oke, terus saya lanjutkan. Itu tadi sudah ya pada fase kapasitas sebelumnya, terus fase selama ini saya sudah sampaikan, terus fase terakhir gitu ya, terus setelah dari fertilisasi. Itu adalah tadi setelah yang tadi sudah ada apa namanya proses blocking gitu ya agar terjadi monospermia saja untuk menghindari polispermia, itu juga proses meiosis kedua dari oosit itu selesai. Ya, dan yang selanjutnya itu adalah pembentukan dan penggabungan pronuklei jantan dari sperma dan juga betina dari si ovum atau oosit. Oke, terus selanjutnya fertilisasi ini biasanya selesai dalam waktu 24 jam terhitung dari ovulasi. Dan umumnya sperma yang diejakulasikan dalam serviks yang di serviks itu ada 400 sampai 600 juta sperma dan hanya satu yang bisa membuahi si telur. Begitu ya. Terus juga si sperma umumnya sperma manusia ini ya, itu bisa bertahan sampai 48 jam di saluran reproduksi wanita. Oke, terus juga beberapa kan otomatis sperma-sperma sisa tadi gitu ya, yang tidak bisa menembus telur itu nanti akan dia gitu, sisanya itu nanti sebagian yang tidak sampai masuk ke telur itu nanti akan dikeluarkan gitu ya. Terus kalau yang dia bisa sampai ke tempat fertilisasi itu umumnya nanti akan didegenerasi dan juga diabsorpsi oleh saluran reproduksi wanita. Oke, jadi setelah itu gitu ya, setelah itu nanti akan ada apa namanya, dengan adanya kontak antara nukleus jantan
dan juga nukleus betina itu akan memunculkan metabolisme, memunculkan reaksi-reaksi metabolisme yang menjadi permulaan berkembangnya embrio. Seperti itulah. Nanti di sini gitu ya, setelah proses masuknya inti sperma ini, nanti setelah itu dia akan bergabung gitu ya dengan inti dari ovum. Itu nanti di bagian sini seberang dari tempat masuknya sperma itu akan terdapat gray crescent atau sabit abu-abu, bulan sabit abu-abu. Yang ini di mana ditandakan sebagai sudah berhasilnya gitu ya si ini sperma masuk ke dalam ovum gitu ya. Ini sama tahapannya seperti tadi. Oke, terus selanjutnya kalau tadi fertilisasi itu terjadi pada hari pertama, jadi hari keduanya dan hari ketiga itu sudah mulai cleavage atau pembelahan sel gitu ya, dan hari ketiga akhir itu nanti dia sudah mulai kompaksi ataupun pemadatan sel. Nah, hari keempatnya itu sudah mulai terbentuk blastosit ya, dan hari keenam itu sudah mulai implantasi atau penempelan di dinding rahim. Oke, ini gambar asli ya, gambar asli telur setelah dia bisa fertilisasi, telur si jantan bisa memfertilisasi si betina gitu ya. Yang pinggir ini adalah apa namanya polar body atau badan polar. Nah, terus selanjutnya pada hari kedua gitu ya kan sudah masuk ke cleavage atau pembelahan sel gitu ya. Tujuan dari cleavage ini untuk pertumbuhan zigot uniseluler menjadi embrio multiseluler begitu. Oke, terus selanjutnya tahapannya gitu ya. Tadinya kan ini hanya satu sel ya, hanya satu sel begitu. Dia nanti setelah itu dia akan bercleavage ataupun akan membelah menjadi dua sel, gitu ya. Setelah menjadi dua sel, apa namanya? Dia akan berubah menjadi 4 sel gitu ya. Setelah 2 menjadi 4 sel. Oh iya, nanti tadi kan setelah selnya tadi membelah itu kita sebutnya dengan blastomer ya. Blastomer. Lah setelah itu ya akan menjadi 4 blastomer. Setelah itu dia dan dia jangan lupa ya, dia di sini masih tetap dilindungi oleh zona pellucida. Gitu ya. Jadi si selnya itu bukan lepas saja tapi memang dia tetap dilindungi oleh zona pellucida. Oke, terus selanjutnya setelah terjadi 4 sel menjadi 8 sel pada pembelahan ketiga begitu, dan dia tetap ekuivalen, jadi ukurannya tetap sama. Setelah 8 sel dia nanti akan ke 16 ya. Dia nanti akan membentuk 16 sel dan juga dia akan mengalami pemadatan atau kompaksi. Ya, nanti kita sebut dengan morula gitu ya. Jadi ini adalah yang tadi 8 sel, bagian kanan adalah yang 16 sel yang sudah mengalami pemadatan atau kompaksi menjadi morula. Oke, terus kenapa Bu? Kenapa bisa ada pemadatan begitu ya? Terjadi pemadatan ini fungsinya adalah untuk peningkatan adhesi dari sel-sel begitu. Dan sel-sel tadi dia akan dipaksa gitu ya keluar dari morula dan akan menjadi trofoblast, di mana trofoblast ini adalah sel yang akan membentuk plasenta. Terus sebagian sel begitu ya yang ada di dalam itu nanti akan membentuk embrio yang kita sebut dengan ICM atau inner cell mass. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat ya, ini adalah blastosit gitu ya. Dimana kalau blastosit kan tadi sudah ada kompaksi ya, dia sudah kompaksi, terus juga di sini sudah ada cairan. Nah, terus juga setelah awal-awal blastosit itu nanti dia akan berkembang menjadi blastosit. Ya, jadi ini adalah awal blastosit, nanti dia akan berkembang menjadi blastosit di mana sudah ditemukan ataupun sudah terbentuk blastosol. Blastosol itu adalah rongga blastosit. Ya, sol itu rongga, berarti blastosol ya, berarti rongganya blastosit. Nah, nanti begitu ya, apa namanya di sini yang biru-biru ini masih dalam zona pellucida. Oke, nah setelah itu ada tahapan penetasan blastokista gitu ya. Jadi blastosit ini akan dikeluarkan, itu kita sebut dengan blastokista gitu ya, di mana ini adalah proses untuk persiapan implantasi gitu ya. Nah, di mana si trofoblast ini dia akan mensekresikan protease yang di mana protease ini akan dikeluarkan untuk mendigest si zona pellucida ini yang abu-abu, sehingga si blastosit ini nanti bisa keluar begitu ya, bisa keluar dari zona pellucida dan dia bisa menuju ke rahim untuk
diimplantasi. Oh iya, proses dalam apa namanya, dalam proses implantasi itu sebenarnya ya kalau normal ya jalan normal begitu ya, tapi ada beberapa kondisi yang apa namanya menyebabkan implantasi itu gagal. Misal kalau manusia gitu ya, oh dia gugur gitu ya, apa namanya bayinya gugur itu berarti proses implantasinya dia tidak sempurna ataupun tidak pas seperti itu. Oke, terus selanjutnya pada tahapan implantasi ini ya, mungkin ini akan sedikit berbeda dengan beberapa golongan hewan lain begitu. Proses implantasi ini kita temukan pada mamalia ya, pada kelompok mamalia. Karena kenapa kenapa harus implantasi Bu gitu pada mamalia? Karena kita tahu bahwa sel telur pada mamalia itu kuning telurnya kan kecil ya. Jadi dia hanya sedikit menyimpan makanan. Berbeda dengan aves, berbeda dengan reptil atau monotermata lain yang kuning telurnya itu besar. Jadi itu sebagai cadangan makanan bagi si zigotnya. Seperti itu. Jadi karena mamalia tadi sel telurnya kecil, jadi kita butuh gitu ya, si embrio butuh makanan lebih untuk berkembang, jadi dia harus ditempelkan ke induknya. Oke, terus juga ini adalah tahap-tahapannya ya. Teman-teman bisa lihat untuk yang nah, prosesnya gitu ya. Nah, nanti si apa namanya blastosit tadi di hari ke-6 itu dia sudah berbentuk seperti dan mulai menempel pada dinding uterus gitu ya. Nah, di sini yang bagian pinggir-pinggir itu kita sebut dengan tropoblas, yang biru ini kita sebut dengan inner cell mass, gitu ya. Tropoblas ini yang nanti akan berkembang menjadi apa namanya plasenta gitu ya. Nah, ini dia tropoblas ini dia akan berkembang menjadi plasenta. Inner cell mass nanti yang akan berkembang menjadi selaput ekstraembrio, menjadi organ-organ kita seperti itu dari ICM. Oke, penjelasan detailnya sudah saya sampaikan di sini ya, di apa namanya, di ini. Ini tadi ringkasan ya, ringkasan bagaimana dia tadi ovulasi, sampai dia fertilisasi, sampai dia implan. Oke, terus kita lanjutkan untuk penjelasannya, untuk implantasi. Tadi saya bilang dimulai di hari ke-6 gitu ya, setelah pembuahan. Nah, blastokista ini gitu ya, tadi yang sudah lepas dari zona pelusuda, akan menempel di dinding rahim ya. Jadi yang kanan dinding rahim ini blastokista. Yang mengelilingi yang bulat ini adalah tropoblas gitu ya. Ini blastosol rongganya, yang biru adalah inner cell mass. Oke, terus yang biasa nempel adalah yang ini ya, yang ICM ya, yang dekat ICM. Oke, terus selanjutnya pada hari ke-7 gitu ya, pada hari ke-7 itu si embrio bisa tertanam lebih dalam gitu. Kenapa bisa, Bu? Ya, bisa. Jadi si apa namanya? Nah, ini ya, si tropoblas itu dia nanti akan berkoneksi ataupun berhubungan atau berkomunikasi dengan sel-sel ini, sel-sel epitel luar dari si endometrium agar dia bisa terbuka dan kita bisa menanamkan si blastokista ini, gitu ya. Oke, di sini gitu ya, di sini tadi saya bilang bahwa si tropoblas tadi gitu ya, dia nanti akan berkembang menjadi apa namanya ini sitotroblas yang dia sudah tenggelam ini dan juga sitiotropoblas ya yang kuning-kuning ini. Oke, terus juga dia nanti berkembangnya gitu dia akan membuat seperti jaring atau apa ya tangan gini ya menjari seperti ini tujuannya untuk mencekram dari si endometrium gitu ya. Terus nanti si inner cell mass ini dia nanti akan berkembang menjadi ektoderm dan juga endoderm. Begitu ya. Oke, terus di hari ke-7 gitu ya, hari ke-7 ini si blastokista tadi sudah tertanam di lapisan padat superficial, jadi dia sudah tertanam lebih dalam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nutrisi, jadi dia akan mendekatkan ke kapiler-kapiler darah ini, gitu ya, kapiler darah dari si ibu. Oke, terus yang hari ke-9 ya, hari ke-9 itu ICM ini dia sudah membelah menjadi epiblas dan hipoblas. Teman-teman lihat ya tadi yang biru ya, ini adalah ICM, yang bagian apa namanya biru ini kita sebut dengan epiblas, yang bagian kuning itu kita sebut dengan hipoblas ya, hipoblas. Nah, nanti si epiblas itu nanti akan berkontribusi untuk membentuk membran ketuban gitu ya dan juga rongga ketuban. Untuk yang hipoblas itu nanti akan berkontribusi pada pembentukan kantung kuning telur.
Oke, terus selanjutnya di hari ke-10 ya, hari ke-10 berarti, dia sudah benar-benar tertanam atau tertanam atau terkubur gitu ya ke seluruh, lapisan fungsional dari si endometrium gitu ya. Jadi, si embrio ini memang masuk seperti itu. Oke, terus selanjutnya setelah hari ke-10 itu nanti si embrio akan mengembangkan 3 lapis benih, gitu ya. Jadi calon tadi gitu ya, calon tadi, ICM ini dia akan berkembang menjadi ektoderm, ini ektoderm, terus yang di tengah ini adalah mesoderm, yang di pinggir kuning ini adalah endoderm, ya, di mana di setiap lapisan ini akan membentuk organ-organ dari tubuh si hewan tersebut gitu ya. Oke, cukup dari saya untuk reviewnya. Silakan teman-teman juga bisa ngecek video yang sudah saya sampaikan di sini, gitu ya, di PPT ataupun yang ada di Elita. Itu juga sama menjelaskan mengenai fertilisasi dan implantasi via animasi, begitu ya. Nanti teman-teman bisa dicek. Oke, cukup dari saya. Silakan kita lanjutkan via diskusi di Elita. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.